Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Najib Jamzami, nomor absen 2. Di sini saya akan memvideokan hasil peta konsep selama setengah semester atau dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Berikut videonya. Baiklah, di sini saya akan memvideokan tentang hasil rangkuman saya dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7. Berikut adalah hasilnya. Ini adalah pertemuan kedua tentang bab 2 kekuatan yang mewarnai dunia, pengertian agama, dan dilanjut dengan pengertian filsafat. Kemudian pengertian filsafat berkembang dari masa ke masa. Dilanjut dengan nomor 4, apa yang mendorong timbulnya filsafat. Dan kemudian macam-macam pengetahuan manusia. Setelah itu faedah mempelajari filsafat. Dan yang ke-7, cara mempelajari filsafat. Kemudian lanjut ke pertemuan ketiga tentang objek penelitian filsafat, sistematika filsafat, epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Kemudian lanjut ke pertemuan keempat, akal dan hati pada zaman Yunani kuno. Tokoh yang pertama adalah Thales, berikutnya Anaximander, berikutnya Heraklitus, kemudian Parmenides. Dilanjut dengan pertemuan kelima, yaitu Protagoras, Gorgias, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kemudian lanjut pertemuan ke-6, akal dan hati abad pertengahan. Tokoh-tokohnya adalah ada Plotinus, kemudian Augustinus, dan dilanjut pertemuan ke-7, masih bab yang sama tapi tokohnya berbeda, yaitu pertama Anselmus, dan yang kedua adalah Thomas Aquinas. Baiklah, saya rasa cukup sekian video tentang rangkuman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran dalam filsafat. Aliran yang saya pilih adalah aliran rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian dari pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Berdasarkan pada aliran ini, cara memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Tokoh dari aliran ini adalah René Descartes. Orang-orang Yunani kuno meyakini bahwa akal adalah alat dalam memperoleh pengetahuan yang benar, lebih-lebih pada masa Aristoteles. Menurut aliran ini, kekeliruan pada aliran empirisme yang disebabkan oleh kelemahan alat indera dapat dibenahi seandainya akal turut digunakan. Sebagai contoh, gula akan terasa pahit apabila dimakan oleh orang yang sakit. Hal ini memang benar, dikarenakan lidah dari orang yang sakit memang tidak dapat berfungsi secara normal. Aliran rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan, melainkan kegunaan indera sangat diperlukan untuk merangsang akal agar dapat bekerja. Tetapi, untuk menunjukkan tentang kebenaran hanya semata-mata dengan akal,
Laporan dari indera menurut aliran rasionalisme masih belum jelas dan kacau. Sesuatu yang belum jelas dan kacau inilah yang kemudian dapat dipikirkan dengan akal, sehingga dapat terbentuk pengetahuan yang benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa akal dapat bekerja karena ada bantuan dari indera. Akan tetapi, indera dan akal yang bekerja sama belum juga dapat dipercaya mampu memperoleh pengetahuan yang lengkap. Dengan menggunakan indera manusia, hanya mampu mengetahui bagian-bagian tertentu tentang objek. Kemudian dibantu oleh akal, manusia juga belum bisa memperoleh pengetahuan yang utuh tentang suatu objek. Akal hanya sanggup memikirkan sebagian dari objek. Manusia baru dapat menangkap objek secara keseluruhan hanyalah dengan intuisinya. Selanjutnya tentang contoh penerapan aliran rasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, keberadaan indera harus didukung oleh akal karena seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa indera saja tidak akan dapat memperoleh pengetahuan yang baik. Maka dari itu, perlu diimbangi dengan penggunaan akal agar dapat menutupi kekurangan yang dimiliki oleh indera. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memikirkan tentang sesuatu yang akan kita lakukan. Tidak hanya melihat atau mendengar saja, kemudian langsung bertindak. Melainkan tindakan tersebut haruslah dipikirkan terlebih dahulu akibat-akibatnya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus memikirkan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Membahas tentang tokoh filsafat yaitu Anselmus. Anselmus merupakan salah satu tokoh filsafat abad pertengahan. Ia berasal dari keluarga bangsawan di Aosta, Italia, pada tahun 1033. Anselmus pernah menjadi uskup agung Canterbury pada tahun 1093. Di dalam diri Anselmus mengalir arus mistisisme dan iman merupakan salah satu yang utama baginya. Anselmus juga pernah membuat karya yang membicarakan tentang keadaan Tuhan. Karya ini ada 3 diantaranya. Yang pertama, Monologium, yaitu karya yang membicarakan tentang keadaan Tuhan. Yang kedua, Proslogium, yaitu karya yang berisi pembahasan tentang dalil-dalil adanya Tuhan. Dan yang ketiga adalah Cur Deus Homo atau Why God Became Man, yaitu karya yang berisi ajaran tentang tobat dan petunjuk tentang cara penyelamatan melalui Kristus. Iman merupakan tema sentral dalam pemikiran filsafat Anselmus. Anselmus mengeluarkan pernyataan yang sangat terkenal, yaitu Credo ut intelligam, yang menjadi ciri khas filsafat pada abad pertengahan. Pernyataan Credo ut intelligam memiliki arti iman lebih dulu, setelah itu mengerti. Jadi imanilah lebih dahulu, misalnya bahwa dosa warisan itu ada, setelah itu susunlah argumen untuk memahaminya. Dan untuk meneguhkan keimanan itu, dalam ungkapan tersebut juga tersimpan pengertian bahwa seseorang tidak boleh mengerti atau paham terlebih dahulu. Jadi, menurut Anselmus, orang beriman bukan karena dia mengerti bahwa itu harus diimani, melainkan orang mengerti karena ia mengimaninya. Secara lebih sederhana dapat diartikan bahwa percayalah terlebih dahulu supaya mengerti. Dalam membuktikan tentang adanya Tuhan, Anselmus terlebih dahulu menjelaskan bahwa semua konsep adalah relatif. Menurut pendapat Anselmus, makhluk terbatas ini tidak menciptakan dirinya sendiri. Mereka memerlukan pencipta, dan pencipta itulah adalah Tuhan.
Anselmus juga sering menyatakan bahwa ia tidak perlu tahu tentang Tuhan. Ia telah beriman kepada Tuhan. Menurutnya, Tuhan itu kebesarannya tidak dapat terpikirkan. Tuhan itu maha besar, terdapat di dalam pikiran dan juga terdapat di luar pikiran. Akan tetapi, argumen Anselmus ini memiliki kelemahan menurut Gaunilo, bahwa suatu konsep yang ada di dalam pikiran tidak mengharuskan objek itu benar-benar ada di luar pikiran. Hal ini pun dibalas oleh Anselmus dengan argumennya yang berbunyi, bila kita berpikir tentang yang maha besar, kita berpikir tentang Tuhan. Anselmus menyebutkan bahwa sifat Tuhan itu bersifat esa, kekal, baik, dan sempurna. Teori pengetahuan Anselmus menyatakan bahwa pengetahuan dimulai dari penginderaan, lalu kemudian terbentuklah pengetahuan akliyah, dan yang terakhir adalah menangkap kebesaran Tuhan melalui jalur mistik. Akan tetapi, yang paling penting dari filsafat Anselmus ialah ungkapannya, yaitu credo ad intelligem yang sangat terkenal tersebut. Selanjutnya, penerapan filsafat Anselmus dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu percaya bahwa ada Tuhan di dunia ini. Buktinya adalah terciptanya alam semesta dan semua kehidupan yang ada di alam ini. Karena alam semesta ini ada, maka pasti ada yang menciptakannya, yaitu Tuhan. Jadi, untuk mengetahui tentang adanya Tuhan, kita hanya perlu mengetahui dari apa yang telah Tuhan ciptakan. Nah, dari ciptaannya itulah kita percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada, bukan hanya khayalan dari seseorang. Tuhan juga memiliki sifat esa dan kekal, yang berarti Tuhan itu hanya satu, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Kekal berarti itu abadi, tidak akan pernah berakhir, dan juga tidak akan pernah berawal. Baiklah, saya rasa cukup sekian video dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.